Enggak, minggu ke-11 Bu. Sekarang kalau sama UTS minggu ke-12, tapi kalau UTS nggak dihitung, ini adalah minggu ke-11. Gitu. Apa namanya? Pokoknya intinya sebelum UAS itu kita masih ada 3 pertemuan lagi setelah ini. Jadi pertemuan ini selesai, terus nanti kalian libur 2 minggu. Kalian libur 2 minggu, kita ketemu lagi berarti tanggal 5. Kita ketemu lagi tanggal 5 Juni, itu minggu ke-13. Terus tanggal 12 Juni itu minggu ke-14. Tanggal 19 Juni itu minggu ke-15. Nah, tanggal 26 Juni kalian mulai ujian akhir semester gitu. Jadi UAS-nya 26 Juni. Ya, sekitaran minggu itulah, minggu yang ada 26 Juninya itulah. Itu minggu keberapa? Minggu ke-4 Juni. Tanggal Ya, Bu. 21 sampai 26, insya Allah kalian UAS-nya. Itu sih. Ya, Bu. Sebulan lagi. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum kalian libur lebaran 2 minggu. Libur lebaran juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, BTW. Bu, UAS kapan, Bu? UAS itu sekitar 21 sampai 26 Juni tadi. 22 sampai 26 Juni, sekitar itu ya. Juni apa Juli? Juni. Habis Sebulan ini. lagi. Iya, betul, sebulan lagi. Bulan depan. Kalau di kalender akademik kok kira-kira tanggal 13-an, Bu? Kalau nggak tanggal 15-an gitu. Juni. Ya. Oh. Apa masih ya? Bentar. Tapi hitungan saya kemarin UTS tanggal berapa ya? 13 April ya? Iya, kira-kira, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga. Nah, nggak tahu ya. Coba nanti saya konfirmasi ke bagian akademik dulu ya. Harusnya kan kalian minggu depan libur kan, sampai tanggal 1. Dari 18 sampai 1 itu harusnya libur. Tapi saya konfirmasi lagi ke bagian akademik, jadi libur apa enggak minggu depan. Kalau minggu depan nggak jadi libur, emang UAS jatuhnya nanti di tanggal 15. Tapi kalau minggu depan nggak jadi libur, minggu depan libur, berarti UAS itu jatuh di tanggal 22, kayak gitu. Ya nanti inilah, saya tanyakan lagi ke bagian akademik. Intinya bulan depan ujian. Itu yang tidak bisa dihindari. Oke, kita mulai kelasnya. Udah keluar PPT-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Gimana? Apa namanya? PR-nya? Ada yang mau ditanyakan? 45, Bu, susah. Kenapa? 45. Sama Nomor nomor 45. bingung. Nomor 45. Nomor 2. Nomor 1 nggak ada yang bingung. Saya bingung, Bu. Jelasin semua aja, Bu. Ya, semua aja, Bu. Oke, Iya, Bu, kita semua, mulai Bu. Semua, Bu. dari nomor 1 aja ya. Nomor 1. Jika terjadi minimal 5 kali kerusakan mesin gergaji dalam 1 hari, kegiatan produksi meja wajib dihentikan untuk perbaikan mesin. Jika rata-rata dalam sehari mesin mengalami 3 kali kerusakan, tentukan probabilitas kegiatan produksi wajib dihentikan.
Ini kalau kalian baca ada kata-kata kayak gini. Ini adalah distribusi. Poisson. Nah, benar sekali. Oke. Mana ya? Aku tak sambil buka catatan ya, Rek. Oke. Sama buka tabel. Berarti kan di sini ketahuan lambdanya adalah 3. T-nya 1. Kenapa 1? Karena di sini ada kata sehari. 1 hari. Kayak gitu. Nah. Sik. Rumusnya Poisson apa? Saya kok lupa. Buka catatan dulu. Nah ini, rumusnya Poisson P sama dengan E pangkat minus lambda T dikali lambda T per X dibagi X faktorial. Nah, ini jika terjadi minimal 5 kali kerusakan mesin gergaji dalam 1 hari, kegiatan produksi meja wajib dihentikan. Terus kalian ditanya, tentukan probabilitas kegiatan produksi wajib dihentikan. Berarti ini adalah P X lebih besar dari 5. Lebih besar sama dengan, soalnya katanya minimal. Berarti 5 termasuk. Yang ditanya adalah PX lebih besar dari 5. Ini sama dengan 1 min PX kurang dari sama dengan 4. Nah, daripada kalian ngitung-ngitung susah ya, kalian buka aja langsung ke tabel Poissonnya yang saya share. Itu kan di situ di tabel Poisson ada rata-rata, ada mu, dan ada R. R itu adalah X. Nah, di sini kita pakai yang ini. Sorry. Berarti sama dengan 1 min X-nya adalah 4 dan mu-nya adalah 3. Mu-nya 3, R-nya 4, 0,8153. Dikurangi jadi 0,7, ini 4, 9 kurangi 1, 8. Nah, 0,1847. Jadi, probabilitas kegiatan produksi dihentikan sama dengan 0,1847. Gitu. Ada pertanyaan? Masih bingung? Bu itu enggak apa? Rumusnya enggak 1 min PX kurang dari 5. Kan dia distribusi diskrit ya. Dia kan distribusi diskrit. Jadi kalau kalian nulisnya PX kurang dari 5, otomatis dia adalah PX kurang dari sama dengan 4. Kenapa? Karena nggak ada kan 4,5, 4,6 dalam diskrit kan nggak ada ya. Karena diskrit itu bulat. Jadi kalau kalian nulis PX kurang dari 5, otomatis dia adalah sama dengan ini. Kayak gitu. Harus bulat. Ingat, kalau diskrit dia harus bilangan bulat. Bu, itu rumus yang atas sama yang bawah 1 min P itu sama tak, Bu? Sama mana ini, Ta? Yang E ya.
Ini kan kalau kalian ngitung manual ya. Jadi kalau ngitung manual, misal tadi 1 min P X kurang dari sama dengan 4, maka kalian harus 1 min P X sama dengan 1. Dikurangi P X sama dengan 2. Dikurangi P X sama dengan 3. Dikurangi P X sama dengan 4. Nah, ini masing-masing kalian masukin. E pangkat minus 3. Lambda kali T kan 3 kali 1, 3. 3 pangkat 0, 0 faktorial. 1. Terus di sini ini pangkat, oh iya benar. Ini kurang 1, ada PX sama dengan 0. Ini 0. Terus pangkat minus 3, 3 pangkat 1, 1 faktorial. Min pangkat minus 3, 3 pangkat 2, 2 faktorial. Minus pangkat minus 3, 3 pangkat 3, 3 faktorial. Minus pangkat min 4, pangkat min 3, sorry. 3 pangkat 4, 4 faktorial. Gitu. Jadi satu-satu. Tapi kalau kalian kalau tabel kan dia udah bentuknya kumulatif ya. Jadi ketika kalian nyari X kurang dari 4, kalian langsung aja R-nya adalah 4 dan mu-nya adalah 3. Bentar, saya ada telepon bentar ya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Iya. Nah, iya benar. Cuman kita nggak ada mini studio kayak seminar gitu. Jadi ya udah semua jadi pembicaranya pegang laptop masing-masing. Terus nggak sempet foto Mbak kemarin. Tapi aku ada ya screenshotan Zoom-nya gitu. Iya. Enggak. Bukan, sendiri-sendiri. Jadi emang sendiri-sendiri. Operatornya sendiri, ada di ruangan TPA gitu. Terus Pak Rektor di ruangan Pak Rektor sendiri. Gitu. Jadi kita nggak ada mini studio. Iya, jadi salah satu pembicara. Iya, betul. Bu Risma soalnya kan dari Balai Kota kan, Bu Risma. Ikut. Itu dia jadi pemateri. Iya, Kominfo juga dari Jakarta, Telkom juga di gedung Telkom. Iya, benar. Iya. ITTS, kampus. Iya. Enggak sempet Mbak. Soalnya kemarin tuh panitianya dikit banget, nggak sebanyak Apkin kemarin kan. Karena kalau Apkin kan kita bikin mini studio gitu. Karena ada banyak pembicara yang datang ke kampus kan. Nah, karena kemarin pembicaranya dari tempat masing-masing semua, cuman Pak Tri Arif aja yang di kampus, akhirnya kita nggak bikin mini studio, Mbak. Nah, karena nggak bikin mini studio, akhirnya panitianya itu cuman berempat sama MC. Jadi nggak ada panitia. Nggak ada panitia.
Hmm, sik. Oh, sik. Bentar, tak coba tanya ya Mbak PE, ada yang sempat ngefoto ya? Iya, iya, iya. Coba ya tak tanyain temanku BE, ada yang iseng ini. Nah, itu cuman screenshot materi aja. Iya. Tapi ada yang screenshot orang juga sih, Mbak. Aku ada beberapa screenshot orang. Kayak yang ada. Oh iya, nggak ada, cuman screenshotan. Sik. Iya. Heeh. Amin. Sik. Tak tanyain ke temanku operator-operatornya ya. Kemarin tuh saya di ruangan tuh cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 orang kok ya Mbak. Dan semuanya ada yang jadi moderator, jadi MC, jadi nggak ada. Iya, kemarin aja soalnya kita idenya malah apa? Foto online bersama. Jadi semuanya nyalain ini, nyalain video, nyalain video terus di screenshot dari video. Iya, foto online. Iya, soalnya emang nggak bikin mini studio sih, Mbak. Kita bikinnya kan ini kemarin. Apa namanya? Benar, iya, webinar yang semacam Kemenristek bikin gitu. Kan Kemenristek juga rutin bikin webinar. Ya, kita bikinnya semacam itu sih. Oke. Tapi tidak coba. Ah, ah. Tak, yuk, tak. Nah, ada tak forward. Oke, sip. Makasih. Waalaikumsalam. Oke, sorry. Tadi ada telepon, kita lanjut lagi ya. Masih nyambung nggak sih ini? Oh, masih. Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih. Bu. Oke, jadi nomor 1 tadi ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Dari catatan pesanan, 2 dari 5 orang pengunjung rumah makan ayam geprek memesan es teh. Jika hari ini terdapat 40 orang pengunjung, tentukan probabilitas pengunjung terakhir adalah pengunjung ke-25 yang memesan es teh. Nah, ini adalah distribusi binomial negatif. Gitu. Rumusnya apa distribusi binomial negatif? C. Harus sambil buka PPT.
Rumusnya adalah, nah ini, P sama dengan X min 1, K min 1, P, K, Q, X min K. Nah, P-nya berapa? P-nya adalah 2 dari 5 orang. Berarti 2 per 5. Sama dengan 0,4. Q-nya berarti sama dengan 0,6. Kita anggap X adalah X-nya adalah 40. Berapa 40? X adalah jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai sukses ke K terjadi. Berarti total kan ada 40 pengunjung. Tentukan probabilitas pengunjung terakhir adalah pengunjung ke 25. Berarti K-nya adalah 25. Jadi ketika K 25 itu terjadi di X sama dengan 40. Beda kalau misalnya jika hari ini terdapat 40 orang pengunjung, tentukan probabilitas pengunjung ke 34, misal ini diganti jadi ke 34, adalah pengunjung ke 25. Maka X-nya menjadi 34 dan K-nya tetap 25. Kalau misalnya hari ini terdapat 40 orang pengunjung, tentukan probabilitas pengunjung terakhir adalah pengunjung ke 23. Maka X-nya tetap 40 dan K-nya adalah 23 karena dicari sukses ke 23. Gitu. Nah, ini kan kita kasus kita yang ini kan. Udah ada semua, berarti tinggal kombinasi 40 min 1, 39, 25, P-nya 0,4, pangkat K, 25, 0,6, pangkat 14. 24, sorry. Ini 40 min 25, berarti ini 15. Gitu. Iya, deh, benar ya? Berarti 39C 24 dikali 0,4 pangkat 25. Ya. Kok dikali 0,4 pangkat 25 dikali 0,6 pangkat 15. Hasilnya 1,33 kali 10 pangkat minus 3. Berapa ini? Berarti sama dengan 0,00133 ya? Ya benar. Iya, Kayak Bu. gitu jawabannya. Jadi probabilitasnya adalah 0,0133. Ada pertanyaan? Itu 10-nya tuh 10 minus pangkat 3 kan, Bu? Pangkat minus Iya, 3 ya, benar. Bu ya? Iya, benar. 10 pangkat min 3. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Belum. Bu, minus 3 dari mana, Bu? Dari kalkulator, hitungan kalkulator. 39 kombinasi 24 kali 0,4 pangkat 25 kali 0,6 pangkat 15. Kalian hitung pakai kalkulator hasilnya segitu pokoknya. Enggak. Lah 1,3. Yang 10 pangkat min 3 itu loh, Bu. Iya. Kalian cari di kalkulator hasilnya 1,33 kali 10 pangkat min 3. Kalian hitung ini. Kalian hitung ini di kalkulator, hasilnya itu ini. Gitu. Coba kalian Karena hitung kalau di kalkulator. 0,4 sama 25 itu
Hasilnya itu ada E-nya, Bu. Jadi Iya. saya bilang, tapi kita tak tulis Kalau E. ada E-nya, berarti kalkulatornya nggak kuat. Iya. Terlalu Iya. banyak, Bu. Terlalu banyak koma, kalkulatornya nggak kuat. Bu, misal ya Bu, ada Jessica koma pakai banyak. kalkulator apa? Pakai Kalau kalkulator. ilmiah. Iya, saintifik. Bu, saya mau tanya Bu. Misal ya Iya. Bu ya, kan misal 0, komanya itu banyak belakangnya. Terus kita ngambil ambil 5. berapa angka Iya Bu, gitu boleh kah Bu? di belakang syaratnya tuh Bu. Boleh kah Bu? Misal kita ambil 5 di belakang koma gitu. Kita ambil 5 di belakang, nggak apa-apa, bebas. Nggak ada Apakah syaratnya hasilnya tuh. kan beda Bu? Hasilnya kan beda Bu nanti, Bu. Mempengaruhi di hasil Bu. Gimana? Kan semisal ya Bu ya, kayak ini Bu, hasilnya kan 0,00133. Itu apakah boleh kalau kita singkat jadi 0,001? Sebagai contohnya seperti itu Bu. Biasanya sih kalau di tabel probabilitas tuh sampai 4 angka di belakang koma. Tapi Oh, berarti sebenarnya kalau kalian mau 3 angka di belakang koma jadi 0,001 aja ya nggak apa-apa. Loh, tapi kan hasil nanti beda Bu. Tapi kan bedanya tipis. Bu, mau tanya Bu, minimal kita misal ambil yang di belakang koma itu nggak ada kayak, misal ya Bu, di belakang koma itu ada kayak 9 digit. Kita itu minimalnya ada berapa gitu nggak ada kan Bu? Apa kalau dibulat? Nanti kalau hasilnya E, kalau ujian, saya nulis rumusnya aja ya, Bu. Nggak usah dihasilkan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak Rumusnya usah aja. Nggak sampai hasil nggak apa-apa. Kalau sampai E. Tulis adanya aja Bu, ya. Saya tulis E juga gitu nggak apa-apa Bu. Jangan, tulis dalam kurung aja. Berarti kalau ada E-nya ditulis sampai yang Sampai atasnya 3924 itu 0,4 394 pangkat 25 kali 0,6 pangkat 15 gitu aja ya Bu. sama dengan Bu hasilnya ada E gitu. Oh enggak, atau kita hitung kombinasi 39 sama 24-nya terus dikali 0,4 pangkat 25 tuh Bu. Met, panjang Met. Kalian tulis sampai sini aja kalau nggak rumus ini. Oh iya. Oh, Met sampai situ Met. Oke. Terus nanti kalian tulis dalam kurung kalkulatornya tidak kuat. Terlalu Dikasih panjang. Kalian hitung di Excel. Kalian hitung di Excel aja. Excel saya sering not responding Bu, kasihan Bu. Terus masa ditulis Excel saya tidak kuat. Gitu. Iya Bu. Iya, tapi intinya kalian paham kan rumusnya sampai sini. Lumayan. Hari Saya ini tadi lumayan ada yang paham. ngechat saya lihat. Kemarin waktu diterangkan saya paham, sekarang saya ngerjain soal jadi nggak Kok paham. tidak paham? Nah, sering Ini terjadi Saya Bu. lihat itu tidak paham Bu. Hari Beda ini soalnya. paham. Hari ini paham, besok nggak tahu. Nggak tahu WAS besok Bu. Contoh soalnya Ibu lo beda Bu. Makanya jangan Bukan besar-besar. Soalnya Contoh beda. soalnya Sama aja. Yang Perasaan lo Bu, contoh soalnya hampir sama semua kok rumusnya beda-beda sih Bu. saya tuh bingung. Bingung Bu, Ininya, saya nentuin rumusnya Bu. Pangkatnya jangan besar-besar. rumusnya cuma satu. Kalau binomial negatif tuh, tadi ada yang nanya, binomial negatif bisa pakai tabel binomial biasa? Jawabannya tidak bisa, karena itu berbeda distribusi. Tesnya banyak. Berbeda. rumusnya Kenapa? banyak Bu. Kan nanti ujiannya open book. Enggak apa-apa. Open book atau open tabel Bu? Open anything kecuali jawaban teman. Open anything ya Bu. Iya. Open Anything. YouTube, open Google. Semoga Tapi membantu tidak Bu. open jawaban teman ya. Siap. Insya Allah. Siap. Siap, Bu. Kan sudah lewat puasa ya Bu ya? Oh iya, kenapa kalau udah lewat puasa? Cuma tanya Bu. Memastikan. Menyontek tidak dosa. Meminimalisirkan Bu. Meminimalisirkan dosa Bu. Meminimalisirkan dosa. Ya kan udah open anything, kalian buka YouTube-nya lagi juga nggak apa-apa. Loh, nentukan rumusnya tuh loh Bu yang bingung Bu.
Bingungnya gimana? Ya, Soalnya untuk kan mirip-mirip, Bu. iya, Bu. Kayak tadi Pakai disebutkan loh. binomial bisa, pakai Bayang. Gaussian bisa. Tentukan probabilitas penghujung terakhir. Kalau diganti ke 34 aja sudah dipindah 34, Bu. Ya ganti kan ini X sama K-nya, bukan rumus Rancu, Bu. ini. Loh, makanya kalian di sini berarti kalian harus membaca dengan betul-betul dihayati soalnya. Baru kalian bisa menentukan parameter-parameternya. P-nya berapa, X-nya berapa, K-nya berapa, Q-nya berapa. Rumusnya kan cuma satu kalau binomial negatif. Ini Kalau aja. ujian ya jadi 1 hari. Bu. Cuma 5 soal. Jadi ini 1 hari. Emang Gimana kalau ujiannya Google Meet aja, Bu? Bareng-bareng. Kerjakan bersama, Bu, lebih baik. ini memang kalau ujian saya kalian belajar menganalisis soalnya, bukan cuma ngerjain angkanya dimasukkan ke rumus selesai gitu aja. Enggak. Memang kalian harus bisa menganalisis, oh kalau soal kayak gini itu berarti pakai distribusi apa kayak gitu. Memasukkan Jadi- angka aja saja bingung, Bu. Apalagi suruh menganalisis, Bu. Bukan menganalisis, tapi menentukan ini dikerjakan pakai distribusi apa. Apalagi menentukan, Bu. Hoki saya jelek, Bu, nentuin, Bu. Hoki saya jelek. Info tidur. Udah, Bu. Siapa itu barusan bilang info tidur? Gitu. Pokoknya ya, tak kasih clue. Kalau ada kata jika rata-rata dalam sehari, atau jika rata-rata dalam semenit, atau jika rata-rata dalam seminggu, jika rata-rata dalam 3 hari, ada kata-kata rata-rata dalam satuan waktu, itu mesti pakai puasong, wes. Di situ. Gitu. Itu Ya udah, salah satu soalnya ciri. portion semua aja. Kenapa? Soalnya portion semua aja. Ini baru distribusi diskrit ya. Kita belum ke distribusi kontinu sama sekali loh. Matt kutipan baru distribusi diskrit, kutip itu baik-baik. Binder Ini saya kita- 50 lembar sudah habis loh, Bu. Kenapa? Binder saya 50 lembar sudah habis buat ngitung. Gak apa-apa, Besok beli Matt. binder lagi. Gak apa-apa, Matt. Kamu bilang, Matt, kamu chat Pak Toton, Pak, binder saya habis ngerjakan teori probabilitas. Ada ini Info nggak, Pak? tidur. Itu aja. Subsidi. Ada ini nggak, Pak? Gitu. Subsidi kertas binder. Bu Rizka, saya izin sholat. Sholat apa? Asar, Kak? Belum duhur. Astagfirullahaladzim. Cepet sholat duhur dulu. Nanti dicari Allah loh. Kok ngeri kali? Rizka, saya izin ya, salat dulu. Asar, Kak? Iya. Salat duhur, coy. Di situ baru duhur, kok. Enggak lah, aku kayak mau ketiduran. Ketiduran. Perasaan saya kemarin. Bu, ayo nomor 3, Bu. Oke. Ada yang sholat. Kita nomor 3 ya. Yang sholat nanti Pak nonton Bos. YouTube aja. Nonton YouTube kemarin. Tes di gigi. Nomor 3 ya. Ini mana? Nggak mau di. Nah, dari data historis yang ada didapatkan bahwa peluang satu batch produksi wafer coklat adalah 0,1. Tentukan probabilitas ditemukan satu batch produksi gagal pada pemeriksaan kualitas ke-20. Dan dalam jangka panjang tentukan rata-rata jumlah batch yang gagal. Ini distribusi geometri. Tahu nggak kenapa distribusi geometri? Karena di sini ditemukan satu batch produksi gagal. Jadi dia nanti sebenarnya adalah distribusi binomial negatif. Tapi karena K-nya sama dengan 1, maka dia masuk jadi distribusi geometri. Di mana distribusi geometri rumusnya adalah
PQ X min 1. Iya, betul. PQ X min 1. T-nya adalah 0,1. Ini ya. Q-nya berarti 0,9. X-nya adalah 20. Udah, dimasukin aja. 0,1 dikali 0,9 pangkat 20. Kuat nggak kalkulatornya? Ya ampun Bu, saya keliru. Q-nya yang 0,1. Kebalik. Jadi ternyata kuat 0,12. Oh, betul. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Dibaca baik-baik soalnya. Ini sebenarnya soalnya kurang sih. Peluang satu batch produksi wafer coklat gagal. Bu, itu pangkatnya bukannya 19 ya? Sorry, Iya, benar. 19, Bu. 19. Astagfirullah. Saya yang nggak teliti ternyata. Oh, saya juga ikut nulis salah, guys. Kali 0,1. 0,136 ternyata. Bu, banyak yang ada yang komen, Bu. Saya tolong di ACC katanya, Bu. Oh, bentar. Berarti harus ini. 0,136. Oh, iya, ada yang mau join. Nggak bisa di auto join tahu. Di auto submit. Enggak, soalnya dia pakai ini, emailnya bukan yang IT Telkom. Jadi kalau bukan pakai email IT Telkom kayak gitu emang harus di... Kalau di Zoom kemarin bisa soalnya, Bu. Kalau Zoom kan soalnya tidak terkait email IT Telkom ya. Kelihatannya, Bu. Email bebas. Iya. Kalau Zoom kan memang bukan produknya Google. Kalau ini kan karena kita email @IT Telkom itu adalah Google Business, makanya kita bisa dapat Google Meet Premium. Oh, begitu. Jadi karena pakai ini aja, karena harus pakai Google-nya kampus. iya, Email kampus. sekali. Jadi akhirnya harus. Jadi kalau kalian pakai login Google Meet ya pakai Gmail email kampus, kalian nggak perlu di admit lagi, nggak perlu diizinkan masuk, auto masuk pasti. Siap. Gitu. Itu kalau dalam kutip kalau yang host dosen ya, Bu ya? Kalau mahasiswa juga deh. Tapi mahasiswa juga harus pakai email IT Telkom. Jadi siapapun hostnya tetap harus pakai email IT Telkom. Siap. Karena Google Business-nya kan di email IT Telkom, bukan di Gmail biasa. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Dari rekam data pengaduan, rata-rata kecelakaan pada mobil Honda Avanza akibat kerusakan komponen adalah 10 mobil per tahun. Udah kelihatan ya, ini ada kata rata-rata, ada tahun, udah pasti pakai Poison. yes, betul, distribusi Poisson. Poisson, bahasa Prancis. Pasang. Ya, orang Prancis dia. Poissonnya orang Prancis. Jadi yang menemukan distribusi ini orang Prancis. Namanya Poisson. Makanya namanya distribusi Poisson. Nah, di sini berarti lambdanya adalah 10, T-nya adalah 1. Karena kan per tahun kan. Ini nanti lambda T-nya adalah sama dengan 10. 10 kali 1, 10. Maksimal 5 mobil Avanza. Ini A. PX maksimal 5, berarti X kurang dari sama dengan 5, kan maksimal. Jadi kalau kalian hitung manual, berarti harus PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, tambah PX sama dengan 2, tambah PX sama dengan 3, tambah PX sama dengan 4. Panjang ya. Nah, kita lihat tabel aja. Kita langsung lihat tabel di mana R sama dengan 5 dan mu sama dengan 10. Coba kalian lihat tabel.
mu-nya 10, R-nya 5. 0,0671. Jadi 0,0671. Gitu. Misal kalian mau dalam persen berarti 6,71%. Jadi langsung lihat tabel aja nggak apa-apa. Nggak usah ngitung. Yang B, lebih dari 12 mobil Avanza mengalami kecelakaan dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Maka ini mu-nya jadi lambda T, lambdanya 10 tapi T-nya kali 2. Tapi jadinya nggak ada. Oh. Kalau gitu yang B ini aja lah. Lebih dari 12 mobil dalam 2 tahun. Berarti dalam setahun kalian bagi 2 aja ini. Jadi 6. P, X lebih dari 6. Karena kalau di tabel nggak ada 20, jadi nggak ada mu 20, jadi kita bagi 2 ini aja. PX lebih dari 6. Nah, berarti di sini 1 min PX kurang dari sama dengan 5. Sama dengan 1 min 0,0671. Sama dengan 0, piro iki? 9329 atau 93,29%. Kayak gitu. Bu Rizka, Iya? itu yang 2 tahun itu nggak lambda T-nya kan 10. Nanti T-nya itu 2, jadi lambdanya itu 10 per 2, jadi 5. Nggak gitu tapi. Enggak gitu. Karena lambdanya tetap di sini. Soalnya Lambdanya kemarin tetap. contoh soalnya gitu, Bu. Jadi, ya ini. Oh, enggak. Contoh soal yang kemarin yang mana ya? Ada tak? Rata-rata jumlah panggilan lewat telepon yang masuk bagian pelayanan telepon per menit adalah 5 buah. Dapat probabilitas dalam 1 menit tertentu tidak terdapat panggilan yang masuk dari pelanggan. Kalau probabilitas dalam 1 menit lebih dari 5 panggilan masuk. Kan itu T-nya 1 kan? Semua. Iya. Enggak ada. Kemarin saya nggak ngasih contoh ada T2. Gitu. Nah, yang C, jika presentasi kecelakaan mobil akibat kerusakan mesin adalah 50% per tahun, PT Astra akan menghentikan produksi Avanza dan melakukan pengkajian proses produksi ulang. Dengan keadaan pada poin A dan B, bagaimana kebijakan PT Astra dengan data pengajuan tersebut? Nah, yang A kan 6,71%, di mana 6,71% ini kurang dari 50%. Maka ini tidak ada masalah. Keadaan A tidak ada masalah. Tapi beda dengan keadaan B. Keadaan B kan probabilitasnya 93%. Lebih dari 50% kan? Maka di sini ada masalah. Pada keadaan B, yaitu keadaan di mana lebih dari 12 mobil Avanza mengalami kecelakaan akibat kerusakan mesin, produksi akan berhenti. Gitu. Jadi gitu aja. Jadi nggak ada hitungan yang C itu. Tidak ada hitungan yang perlu kalian lakukan, hanya perlu kalian bandingkan. Ini kalau dalam keadaan A, karena tidak ada masalah, ya produksi jalan. Dalam keadaan B, produksi harus berhenti. Kayak gitu.
Jadi kalau ada maksimal 5 mobil Avanza mengalami kecelakaan akibat kerusakan mesin dalam 1 tahun, nggak masalah, produksi tetap berjalan. Tapi kalau lebih dari 6, maka produksi harus berhenti. Kayak gitu. Bentar. Yang B ini ada yang salah ini. Sorry. Kan? Ini harusnya PX kurang dari 6. Kenapa PX kurang dari 6? Karena ini lebih dari 6, bukan lebih dari sama dengan. Sorry. PX. Jadi di sini adalah 0,1301. 0,1301. Berarti di sini adalah 0,8699. Berarti di sini sama dengan 86,99%. Tapi tetap di atas 50%. Sorry. Paham nggak kenapa di sini PX kurang dari sama dengan 6? Tidak. Karena di sini lebih dari 6, nggak ada sama dengannya. Maka 6 harus masuk ke yang sini. Beda kasus kalau misalnya PX lebih dari sama dengan 6. Kalau PX lebih besar dari sama dengan 6, maka di sini 1 min PX kurang dari 5. Kayak gitu. Karena 6-nya udah masuk ke sini. Di sini ada sama dengannya. Tapi kalau PX lebih besar dari 6, 1 min PX kurang dari sama dengan 6. 6-nya masuk di yang sini. Kayak gitu. Jadi dilihat ya, ada sama dengan atau enggaknya. Gimana? Paham? Pusing? Mabuk? Berarti kalau pakai sama dengan itu hitungnya di bawahnya. Kalau nggak pakai hitungnya di tetap 6. Iya, betul. Oke, siap. Pensil saya hilang, Bu. Boleh minta distribusi pensil nggak? Pensil Gimana ya? Hilang ya? Tadi perasaan saya pegang. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya. Yang A itu kan X lebih kecil dari 5. Yang A. Yang A. X. Iya. Ya. Itu kenapa kok nggak dikasih 1 min P gitu, Bu? Loh, Nah. karena tabel distribusi itu adalah kumulatif, Berarti kalau tandanya kumulatif dari 0 sampai dengan X. 0 sampai dengan X. Berarti kan di sini bisa ditulis kurang dari X. Kurang dari sama dengan X. Kayak gitu. berarti kalau tandanya gitu nggak usah kasih 1 min ya, Bu? Nggak usah. Berarti nggak usah. Jadi tabel yang saya kasih di grup, itu tabelnya bentuknya adalah kumulatif. Nah, kalau kumulatif itu tandanya berarti dijumlahkan 0 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan nilai tertentu. Nah, 0 nilai ini, itu kan berarti bisa disebut kurang dari sama dengan kan? Ya. Kayak gitu. Lanjut, nomor 5. Lanjut. Pada sebuah bandara, rataan jadwal keterlambatan pesawat adalah 7 jadwal penerbangan per hari. Udah jelas ya, ini pakai apa? Kosong. Kosong. Tepat terjadi 3 keterlambatan jadwal pesawat. Berarti PX yang A, PX sama dengan 3. Jadi kalian masukin aja E pangkat minus lambda T pangkat X,
PX faktorial. Sama dengan E pangkat minus, ini kan lambdanya 7, T-nya 1. Maka lambda T-nya sama dengan 7. E pangkat minus 7, 7 pangkat X-nya 3, 3 faktorial. Hitung kalkulator. E pangkat minus 7 kali 7 kali 7 kali 7 dibagi 6. 0,052. Gitu. Jadi yang A jawabannya adalah 0,052. Wah. Bu Rizka, Ya? itu kalau misal ngitungnya pakai yang tabel, bisa kan Bu? Bisa. Kalau kamu mau hitung pakai yang tabel, berarti kamu cari PX sama dengan 3 ini adalah PX kurang dari sama dengan 3 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Kalian lihat di tabel yang mu-nya 7. Ini kan mu ya. Mu-nya 7, X-nya R-nya 3 dan 2. Coba, mu-nya 7, R-nya 3 itu 0,0818. Dikurangi mu-nya 7, R-nya 2. 0,0296. Nah, ini kan berapa tuh? 2, 11 kurangi 9, 2. 7 kurangi 2, 5. 0. Sama kan? Ya. Itu kalau lihat tabel. What the Jadi hell? bebas kalian mau masukin rumus atau lihat tabel. Berarti nggak ada bibir. Kenapa? Saya bingung, Bu. Tapi lumayan paham lah, Bu. Jadi bebas ya kalian mau ngitung manual atau lihat tabel. Pokoknya ada jawabannya. Itu rumusnya Oke. yang bawah itu yang PX lebih besar daripada sama dengan 2 itu emang harus dikurangi 2, tak, Bu? Iya. Karena kan ini kan PX sama dengan 3. Kalau PX sama dengan 3 berarti kalian cari di tabel probabilitas X kurang dari sama dengan 3 dikurangi probabilitas X kurang dari sama dengan 2. Kenapa kayak gitu? Karena PX kurang dari sama dengan 3 kan gini kan. Itu sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Ini dikurangi PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3. Berarti kan PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3 min PX sama dengan 0 min PX sama dengan 1 min PX sama dengan 2 min PX sama dengan 3. Nah, ini kan bisa dicoret kan? Ini habis. Ini habis. Ini habis. Oh, ini enggak. Kan sampai 2 doang. Sisa PX sama dengan 3 itu. Sesuai kan sama apa yang kita cari. Kita lagi nyari PX sama dengan 3. Gitu. Asal mulanya kenapa kok kalau lihat tabel harus kayak gini. Pusing? Mabuk? Ini belum masuk materi hari ini loh. Masih latihan soal aja. Bu bisa lihat slide sebelumnya, Bu. Saya belum nyatet, Bu. Boleh. Ini slide sebelumnya. Ini masih A loh, belum B loh. Ya, Bu. Saya belum nyatet juga buahnya, Bu.
ini lambda T dan kalau lambda X sama N 7 per 5 sama dengan 5 atau X 2 sama dengan 0,15. Siap, sudah. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, lanjut yang B ya. Lebih dari 8 kali terjadi keterlambatan jadwal pesawat. Berarti Px lebih dari 8. Berarti sama dengan 1 min Px kurang dari sama dengan 8. Bu, ini yang beta, Bu. Iya, yang B, sorry. Belum tak tandai ya. Nah, ini kalian lihat tabel. Yang mu-nya 7, R-nya 8. 0,7291 sama dengan 0, piro iki? 709. 2709. Atau bisa kita bilang 27,09%. Karena nanti ada pertanyaan yang D ya, Ya, Bu. membandingkan persen lagi. Ini berarti 5,22%. Nah, yang C, kurang dari 7 kali keterlambatan pesawat. Yang C tak tulis ini ya. Berarti Px kurang dari 7. Px kurang dari 7 sama dengan Px kurang dari sama dengan 6. Kenapa? Ingat, ini diskrit. Jadi nggak akan ada 6,5, 6,6, 6 berapapun. Pasti angkanya harus bulat. Angka bulat terkecil, angka bulat terbesar yang kurang dari 7 adalah 6. Berarti ini tinggal kalian cari mu-nya 7, R-nya 6. 0,4497. Sama dengan 4,97%. X. Nah, yang D, jika persentase keterlambatan jadwal pesawat mencapai 60%, pihak bandara wajib mengatur ulang jadwal pesawat. Di posisi A, kurang dari 60%, aman. Nggak perlu atur ulang. Di posisi B, juga aman, tidak perlu atur ulang. Di posisi C, juga aman, tidak perlu atur ulang. Jadi nggak ada masalah semua. Kayak gitu. 6, 0,4497 aman. X
Gitu. Oh, aman. Jadi karena kurang dari 60% semua, maka nggak ada masalah. Aman semua. Iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut materi hari ini. Yeay. Oke. Udah jam 2:30. Nggak kerasa ya? Belum, Bu. Jangan digenep-genepin, Bu. Puasa masih lanyong, Bu. Oh iya, masih jam 2:04. Sorry. Nah. Soalnya jam di kamar saya tak cepetin 5 menit. Oh. Oke. Distribusi probabilitas kontinu. Akhirnya kita menyentuh distribusi probabilitas kontinu. Setelah kemarin, 2 minggu kemarin kita bahas diskrit terus ya. Jadi minggu ini dan minggu depan kita bahas yang kontinu. Ingat, kalau di sini kita ada yang diskrit, ada yang kontinu. Distribusi seragam kontinu. Jadi yang akan kita pelajari hari ini ada 2 distribusi, yaitu distribusi seragam kontinu dan distribusi normal. Nah, seperti yang kita pelajari waktu itu ya, kalau diskrit kan kita pakainya sigma ya, di jumlah-jumlah gitu. Kalau kontinu kita pakainya integral. Integral. Ini adalah fungsi densitas dari variabel random seragam kontinu. Jadi probabilitasnya adalah integral 1 per B min A. Jadi contohnya kayak gini. Jumlah tabungan pegawai di koperasi pegawai ITTS opo ya cara-cara berdistribusi seragam antara 1 sampai dengan 10 juta. Maka A-nya adalah 1 juta atau 1 aja. Jadi ini semua nanti dalam satuan juta. B-nya adalah 10. Berapa probabilitas satu orang pegawai yang dipilih secara acak memiliki tabungan lebih dari 8 juta? Jadi PX lebih dari 8. Maka integral 8 sampai 10. Kenapa 8 sampai 10? Karena PX lebih dari 8 ya. Jadi batas bawahnya adalah 8. Batas atasnya adalah 10. Karena maksimalnya di sini 10. 1 per B min A. 10 min 1 DX. Diskrit. Berarti 8 sampai 10 1/9 DX. Sama dengan 1/9X berjalan dari 10 sampai 8. Sama dengan 10/9 min 8/9. Sama dengan 2/9. Jadi probabilitasnya adalah 2/9. 2/9. Berapa rata-rata dan simpangan baku? Rata-ratanya mu sama dengan A plus B per 2. Maka 1 plus 10 per 2. Sama dengan 5,5. Simpangan bakunya tak tulis atas ini ya. Sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Sama dengan akar B min A kuadrat per 12. B min A 10 min 1 kuadrat per 12. Sama dengan akar 9 per 12. Berarti ini kan sama dengan akar 9, 4 kali 3. 3 per 2. 3 per 2 akar 3. Atau bisa juga 3 per 3 per 2 kali 3, 6. Atau setengah akar 3. Gitu. Ini dirasionalkan ya. Ini dikali akar 3 kali akar 3. Gitu, ketemu deh. Gampang ya? Masih contoh soal, Bu. Ya, gampang. Contoh soal. Bu boleh lihat slide sebelumnya, Bu. Saya belum nyatet rumusnya, Bu.
Ya kan? Yang atas itu rumusnya seragam kontinu, Bu. Kenapa? Yang atas itu. Iya. Yang ini. F Ini rumus probabilitasnya. A, B integral dari 1 per B min A X sub dari B min dan variansi Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Gimana? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Sulawesi sudah azan. Lanjut ke distribusi kedua adalah distribusi normal. Kalian harus pahami betul ya distribusi normal ini. Kenapa? Karena ini akan kalian pakai sampai nanti kalian skripsian atau apa ya? Statistika industri nanti kan kalian ada statistika industri itu juga kalian bakalan banyak pakai distribusi normal. Kalian bakal banyak mengenal kata, mendengar kata data berdistribusi normal, data berdistribusi normal, data berdistribusi normal dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar distribusi yang menurut saya paling penting dan harus kalian pegang. Karena ini dasar dari statistika inferensi, distribusi normal ini. Distribusi normal. Iya. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Disebut pula dengan distribusi Gauss. Kenapa distribusi Gauss? Karena yang nemuin namanya Pak Gauss. Tuh. Jadi distribusi normal, distribusi Gauss itu sama aja, hanya nama lain. Nah, cara nyari probabilitasnya adalah itu. Dimana kalian nggak akan pernah bisa ngitung itu. Makanya saya men-share tabel di Telegram. Justru tabel itu yang akan kalian pegang seterusnya. Pokoknya nanti kalian di statistika industri, saya nggak tahu ya siapa yang akan mengajar statistika industri kalian, yang jelas sepertinya bukan saya. Kalian bakal banyak menemui tabel-tabel. Kayak gitu. Ini nggak usah dicatat rumusnya, karena kalian nggak akan pernah bisa ngitung secara manual. Oh, Justru yang kalian paling penting adalah cara baca distribusi, cara baca tabelnya. Nah, ada namanya kurva normal. Kurva normal dibentuk oleh PDF normal di atas PDF ini ya. Ini namanya PDF normal. Yang kalian nggak akan pernah bisa ngitung. Udah, jangan memaksakan diri. Memiliki bentuk lonceng simetris dan lebih lanjut memiliki properti sebagai berikut. Memiliki modus median dan min pada satu titik. Kurva berbentuk simetri terhadap sumbu vertikal yang melewati mu.
Kurva memiliki titik belok pada X sama dengan mu plus minus sigma. Kurva normal mencapai sumbu horizontal secara asintot. Jadi kurva normal itu bentuknya kayak gini, guys. Maaf kalau jelek ya. Namanya kurva lonceng. Orang bilang kurva lonceng. Dimana dia nggak akan pernah menyentuh sumbu X. Makanya dia kan asintot kan. Asintot secara horizontal. Jadi dia nggak, dia mendekati 0 tapi nggak pernah 0 gitu loh. 0, Nah, ini tengahnya, ini tuh simetris. Ya apa ya, gambar simetris tuh gini ya. Tengahnya ini adalah mu. Mu, median, dan modus. Jadi min, median, modus itu ada di satu titik, yaitu ini. Nah, ini kan ada titik belok ya. Kalau dalam kalkulus kalian, kurva kalkulus ini adalah titik belok. Di mana titik belok ini adalah yang sini X plus sigma, yang sini itu X X min. min sigma. Gitu. Ya, Kalau kalian tahu kalkulus, ada titik belok dan lain sebagainya, turunan ya, kalkulus turunan. Kalian belajar nggak sih kalkulus turunan? Kalkulus 1. Dosennya siapa dulu kalkulus? Pak Seno kalau saya. Oh, satunya? Saya Beda tahu yang kan? kelas B. Ya. Yang Kalau kelas B, saya yang ada Bu kelas B. Hawin sama Bu Uli ya kalau nggak salah. Yang kelas B Bu Uli kalau nggak salah, Bu. Iya, kayak gitu. Nah, udah, kalian nggak akan pernah Hawin. bisa mencari nilai ini. Tidak bisa dihitung manual. Sudah percaya saja. Tidak bisa dihitung manual. Nggak boleh berusaha, Bu. Nggak boleh. Kalian capek sendiri. Bisa rumusnya panjang sendiri. Biar anak statistika aja. Kita anak teknik nggak perlu lah. Yang perlu kalian cari adalah nilai Z dengan rumus ini. Sudah, itu aja. Rumus ini aja yang kalian hitung. Z sama dengan X. Z. Nilai Z. Jadi parameter utama pada distribusi normal adalah Z. Nih, udah dikasih tahu nih, integral di atas tidak dapat diselesaikan secara analitik. Oh, udah dikasih tahu, nggak bisa dihitung. Jadi jangan berusaha untuk hal yang tidak bisa ya. Nah, contoh distribusi normal. Tinggi badan mahasiswa teknik industri ITTS berdistribusi normal dengan mu sama dengan 165 dan sigma sama dengan 10. Berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi lebih dari 180 cm? Berarti P, X lebih dari 180. 80. X ini harus dirubah jadi PZ. Nah, Tuh kan. PZ-nya adalah X min mu per sigma. Ya kan? Astagfirullah, panjang banget. Sama dengan PZ lebih besar dari 180 min mu-nya 165 bagi 10. 10. Sama dengan PZ lebih dari kira tuh. Sekian. 15 bagi 10 ya. 1,5. Gitu. Baru ketemu kan PZ lebih dari 1,5. Ini yang kita cari. Kita carinya di mana? Di tabel distribusi normal yang saya share di grup Telegram. Coba dibuka grupnya. 1,5. Bisa bacanya? Enggak. Jadi coba kalian lihat di salah satu gambar itu ada gambar kurva lonceng di mana yang sini diarsir. Iya kan? Ya. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah kumulatif kurang dari. Karena yang diarsir sebelah sini kan. Ya. Berarti kalau ini 1 minus PZ
kurang dari 1,5. Di mana yang PZ kurang dari 1,5 ini bisa kita cari dari tabel. Kenapa kok ini sama? Nggak kayak discrete tadi? Karena continue. Iya kan? Kalau continue berarti bisa jadi Z lebih dari 1,5 itu bisa jadi 1,6, 1,7, 1,59, 1,59999. Makanya di sini angkanya tetap 1,5. Berbeda sama discrete. Ini 1 minus. Nah, kalian cari tuh yang 1,5. Karena ini 1,500, berarti Z-nya di baris 1,5, kolomnya adalah 0,00. Di situ ada 0,9332. Ya. 9. Berarti 0,0668. Misalnya ya, kalian disuruh nyari PZ kurang dari 1,51. Ini 1,5. PZ kurang dari 1,51. Maka kalian cari yang baris 1,5, kolomnya adalah 0,01. Di situ ada 0,935. Kayak gitu. Paham? Paham. Kalau misalnya P kurang dari kurang dari 0,15. Maka kalian cari di baris 0,1 dan kolom 0,05. Kelima. Baris 0,1 dan kolom 0,05. Lah kalau di belakang koma ratusan, Bu? Enggak, kita carinya sampai 2 angka di belakang koma aja. Jadi belakang komanya ada banyak itu dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Dibulatkan bukan dibulatkan ya. Iya. Jadi kolom 0,1, kolom 0,05 itu ada 0,5 adalah 0,596. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua. Tentukan ambang batas tinggi badan di mana persentase mahasiswa melewati ambang batas ini tidak lebih dari 5%. Tak bikinin slide kosong dulu ya buat coret-coret. Ini agak panjang. Agak panjang. Tenang, kalem. Tenang. Jangan panik. Ya. Tentukan ambang batas atas tinggi badan di mana presentasi mahasiswa yang melewati ambang batas ini tidak lebih dari 5%. Jadi, kalau di gambar, karena atas berarti di sisi atas. Di mana yang ada di kanan ambang batas ini, itu nggak boleh, itu maksimal, di soal diketahui maksimal 5%. Atau kalau dalam probabilitas 0,05. Iya kan? Dibaca lagi. Di mana tidak lebih dari 5%. Karena sisi sini 0,05, maka sisi sebelah kiri ambang ada 0,5. Kok bisa 0,95, Bu? Ya gampang. 1 dikurangi 0,05, 0,95. Balik lagi. Nah, kalian coba lihat di tabel. 0,95 di angka tabel yang tengah. Jadi di sini kan tabel kan ini ada kolom, ada baris kan. Di angka-angka yang tengah sini 0,95 ada di titik mana? 0,95 ada di
Aku apal sih. 1,96 pasti. Enggak di depan. 0,95 ada di mana? Nah, ini nih. 0,95 ada di antara 1,64 dan 1,65. Jadi kalau di 1,64 itu adalah 0,9495 dan di 1,65 ada 0,9505. Mudah nggak? 1,64 sama 1,65 dapat dari mana? Dari tabel. Ya, jadi di tengah-tengah tabel itu coba kalian cari 0,95 kira-kira ada di mana. Ternyata ada di antara 1,64 sama 1,65. Ini terserah, karena nggak ada 0,95 yang pas, terserah kalian mau pakai 1,64 atau 1,65. Misal kita pakai 1,65 ya. Berarti Z-nya adalah 1,65. Di mana Z ini adalah X min mu per sigma. 1,65 sama dengan X min mu-nya tadi 165 ya. Bagi 10. 16,5 sama dengan X min 165. Kali silang aja. X sama dengan 165 tambah 16,5. Sama dengan 181,5. Jadi batas atasnya ini adalah 181,5 cm. Kayak gitu. Paham nggak? Apa ada pertanyaan? Atau udah mulai mabuk? Masih berusaha memahami masa otak, Bu. Itu Jadi loading, Bu. tabelnya itu dapat dari mana, Bu? tabelnya dapat dari mana? Tabelnya dapat dari Telegram. Kok saya tidak Aduh, menemukan Rey. tabel yang Tabelnya continue itu, Bu. Tabel yang saya share di Telegram. Iya, continue. 1,6 Ada dua kan? sama 1, Ada dua gambar kan yang saya share tadi. 9495 9591. Pokoknya kalian lancarin dulu baca tabelnya. Soalnya kalau kalian nggak bisa baca tabel, nanti kalian statistik industri kalian pusing sendiri. Tabel ini bakal kalian pakai sampai statistik industri kan. Dulu sih yang ngajar saya, nggak tahu besok siapa. Harusnya bukan saya. Nah, coba kita cari yang C dulu ya. Tentukan ambang batas atas dan bawah. Kalau yang ini kan ambang batas atas doang. Ini ada ambang batas atas dan bawah, di mana presentasi mahasiswa yang melewati ambang-ambang ini tidak lebih dari 15%. Jadi, kok nggak mau gambar sih? Ada dua ambang, atas dan bawah. Di mana yang dua-duanya ini total 15%. Berarti di sini 7,5%, di sini 7,5%. Di tengah berarti 85%. Ya kan? Nah, kita cari buat yang Z atas dulu. Yang ini kita bilang Z atas, yang ini kita bilang Z bawah. Cari yang Z atas, berarti kalian cari di tabel yang probabilitasnya adalah 0,85 tambah 0,075. 0,925. 0,925 itu Z-nya berapa?
0,925 3. ini. Ini nih, 0,925 itu paling mendekati 1,44. Coba kalian cek 1,44 kan 0,9251 kan? Ya, paling mendekati kan itu. 1,4 baris 1,4 kolom 0,4. Itu kita cek manual, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh. Nah, Z-nya ketemu 1,44. Berarti 1,44 sama dengan X min mu-nya 16. 165. Berarti 14,4 sama dengan X min 165. X sama dengan 165 tambah 14,4. Sama dengan piro iki? 179,4 ya. Ya. Maka batas atasnya adalah 179,4 cm. Baru Z batas bawahnya P-nya adalah yang ini 7,5% tok. 0,075. Coba kalian cari di tabel 0,075 di mana? Itu di kok nggak mau? 0,075. Ini Bu ada Ini di nih. minus 2,24. Enggak dong. Minus. Iya sih Bu, minus 2. Minus ini. 4, Minus 3. 1,44. Hah? Minus 1,44. 1,44 tuh 0,0749. Paling mendekati kan? Loh, yang dicari kan 0, Yang dicari 0. 0,075. 0,075 itu yang mendekati Oh minus iya sih, 1,4. ya Allah. Salah lihat saya 0,075. 00. Oh, bukan Iya, yang 0,00. salah. 0,075. Nah, ketemu kan minus 1,44. Berarti minus 1,44 sama dengan X min 165 per 10. Ya kan? Iya. Berarti minus 14,4 sama dengan X min 165. 165. X sama dengan 165 minus 14,4. 14,4. Berapa tuh? 150,6. 150,6. Ya, 150,6 Berarti batas bawahnya adalah 150,6 cm. Kayak gitu. Anjay, kayak gitu guys, ini yang C ya barusan ya? Iya, udah berhenti di C kok, tenang aja. Saya belum screenshot ya. Kan nanti di share. Oh iya juga ya. Ini ada contoh lagi nih. Wow. Waduh, wow, 2.500 jam. Sebuah batch mampu dinyatakan sebagai baik kalau dari 5 lampu yang diuji, maksimum 1 lampu yang usianya kurang dari 2350 jam. Berapa probabilitas suatu batch dinyatakan baik? Kalau terjadi kerusakan pada produksi, jangan dari terdeteksi. Kok saya mabuk juga ya bacanya? Nah, Kalau terjadi kerusakan pada produksi, gitu. Kalau yang atas itu gabungan yang pertanyaan yang pertama yang sampai sini. Suatu batch 20-50 jam. Sampai sini. Ini gabungan antara distribusi normal dan distribusi binomial. Jadi pertama kalian cari nyari normal dulu. Binomial. Ya, nyari normalnya dulu. Yaitu P X kurang dari 2350. Jadi Z, jadikan Z. Iya, dia jadi berarti P galgalnya di binomial. P
PX kurang dari 2350. Berarti kan PZ PZ kurang teman-teman. dari 2350 2350 min 2500 per 100. sama dengan PZ kurang dari 150 bagi 100, 1,5 ya? Yap. Berarti berapa tuh di tabel? Tadi kan udah dicari kan? 0,9332. Ini. 0,9332. Nah, binomial kan kalian harus tahu P, harus tahu Q. Ki. P-nya adalah 0,9332. Q-nya berarti 1 min 1 P. minus. Oh, oke. Sama dengan 0,0668. Nah, binomial 5 dari lampu yang diuji maksimum satu lampu usianya kurang dari 2350. Berarti PX kurang dari sama dengan 1. Sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Masukin rumus binomialnya. Binomialnya gimana coba? 5, 0, 5 kombinasi 0. Karena kan dari 5 lampu kan. 5 kombinasi 0. P pangkat 0. 0,9332 pangkat 0 dikali 0,668 pangkat 1. Ditambah 5 kombinasi 1. 0, ini 5. Aduh, rumit banget ya. 9332 pangkat 1 kali 0,668 pangkat Pangkat 5. 0,0668 sorry. Pangkat 4. Kan Oh, dikurangi. ini. Berarti Hasilnya E, Bu. enggak. Bisa kok dicari, tenang aja. Sama dengan 5 kombinasi 0 dikali 0,9332 pangkat 0 itu 1. Berarti langsung dikali 0,0668 pangkat 5. 4. 5. Loh. Ini loh yang atas dulu. Oh, dijumlah atau di plus? Iya. Sama Oke. dengan 1,33 kali 10 pangkat min 6. Ditambah 5 kombinasi 1 kali 0,9332 dikali 0,668 pangkat 4. Enggak. Kalian tuh kok AE. 9,2 pangkat 9,29 pangkat 10 kali 10 pangkat min 5. Ini kan kalau dijadiin 10 pangkat min 5 kan jadi 0,133 kali 9,29 10 pangkat min 5. Tak taruh atasnya lagi ya. 9,29 tambah 0,133. Sama dengan 9,423 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya ini ya. Sampai sini. Probabilitas suatu batch dinyatakan baik. Hah? Iya benar. Adalah 9,423 kali 10 pangkat min 5. Itu hasilnya, Bu. Iya, hasil akhirnya. Jadi normal dulu baru binomial. Oke. Kalau terjadi kerusakan pada proses produksi sehingga mu-nya jadi 2400, jam berapa probabilitas kerusakan? Yang ini saya mikir dulu ya. Saya gagal paham sendiri ya. Gimana aja? Kalau terjadi kerusakan pada proses produksi sehingga mu-nya 2400. mu-nya kan jadi 2400, Bu, turun. Iya. Terus kerusakan ini terjadi. Oh, Bukannya tinggal dicari. Kalian cari dengan cara yang sama, tapi mu-nya jadi 2400. Cara yang sama? Iya, tapi ini jadi 2400. Astaga. Berarti itu 2400 dikurangi 2500 dibagi 100, Bu. 2350 kurangi 2400. Oh, iya sih. Dibagi 100. Iya, betul sekali. Tabah, Bu, ngerjakan, Bu. Dicari cara yang sama, ketemu hasilnya berapa.
Sisanya sama semua. Iya, cuman ganti di sini aja. Subhanallah. Itu. Alhamdulillah. Terakhir, materi terakhir. Pendekatan distribusi normal atas distribusi binomial. Apa mana? Hmm. Berarti seorang pecandu narkoba terkena virus hepatitis B dan sebagainya. Probabilitas sebuah perjalanan di satu kota terdapat 1.000 orang pecandu. Buset. Oh. Tentukan Kotanya. probabilitas bahwa tidak kurang. Jadi distribusi binomial itu kalau jumlahnya ini banyak, jumlah sampelnya banyak, kita bisa mendekati menjadi distribusi normal. Kan distribusi binomial itu, distribusi normal kan kita butuh mu sama butuh sigma ya. Yap. Mu-nya adalah P dikali N. P-nya adalah 0,6, N-nya adalah 1000. 1000. Mu-nya jadinya 600. Sigmanya 0,6 kali 100. enggak, bukan. Oh, bukan. Jangan terburu-buru. Saya mencoba bahwa tidak sedap. Feeling saya buruk. Tidak. Mudah kok. Approximation mana ya? Oh, ini. Oh, sigmanya adalah akar Akar. N kali P kali Q. Wih. Berarti akar 1000 kali 0,6 kali 100. 0,4. Oh, sisa ya. Q-nya kan 1-0,6. Iya, betul. Berarti berapa tuh? Akar Sekian. 0,24, 240. Ini ya kalkulatornya tadi. (0,6 kali 0,4 kali 1000. Iya benar, 240 di akar 15,5. 15. Nah, baru kalian ini bahwa tidak kurang dari 100 orang pecandu mengidap virus hepatitis B. Berarti P X kurang dari 100. Tidak kurang berarti lebih dari ya. Tidak kurang berarti lebih. PX lebih dari 100. Berarti sama dengan 1 min PX kurang dari 99. 100. Enggak 99, 100. Kan continue. Oh iya. Berarti 1 min PX kurang dari 100. 100. Berarti 1 min PZ kurang dari 100 min 600 ya. Per 15,5. 5. Walah, Sama dengan 1 min P Z 400. kurang dari min 500 bagi 500. Iya, min 500 bagi 15,5. Min kok jelek ya? Enggak, bukan jelek sih. Enggak bisa dibaca di tabel ini. Tabelnya enggak nyampe segini. Tidak, enggak. Bentar ya. Ini aku ngambil contoh soal di mana tuh? Minus 32,6. Besok kali. Iya, makanya. X-nya kan 100 ya? Tidak kurang dari 100. 100 min 600. NPQ kan 1000 kali 0,6 kali 0,4 di akar. Benar, 15,5.
Iya. Ya hasilnya segini, cuman di tabel kan nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa, berhenti sampai sini aja. Sebenarnya bisa dicari sih di Excel. Tapi minggu depan aja kita belajar Excel. Cara rumus Excel di distribusi normal. Cara ngitung distribusi normal di Excel, sorry. Jadi ini berhenti di sini aja nggak apa-apa. Soalnya nggak ada di tabel kan. Gitu. Sekian materi hari ini. Ada pertanyaan? Udah. Sudah, Bu. Tapi nggak mabuk, ta. Mau nambah lagi, ta. Enggak, Bu. Udah, Bu. Angkanya sangat solid. 32, 258, 06, 451, 61, 21. Bu, Iya. minggu depan Nggak libur ada kan, di Bu? minggu depan libur. Harusnya. Nanti tak cek lagi ya. Harusnya sih libur sampai Nggak tanggal dapat 1. THR dari kampus, tak, Bu? Dapat. Dapat dong. Mahasiswa enggak dapat apa? Mahasiswa kan tidak bekerja di kampus, guys. Tapi kan Tapi mahasiswa bayar, Bu. Tapi kan nggak pakai Nah. peralatannya. Kan tidak dapat subsidi. Kita sudah merelakan loh, Bu, berapa bulan, Bu, tidak kampus, Bu. Subsidinya Nggak nggak apa. sebanding, Bu. Apa? Subsidinya nggak sebanding. Nikmati aja lah ya. Bisa Gimana ngomong ya? apa-apa, dinikmati saja. Alhamdulillah masih dapat subsidi. Iya. Adikku di UNER loh nggak dapat subsidi. Jadi bayar Nggak. 6,5 juta Dapat, full. Bu. Ah, masa sih? Berapa? Temanku dapat, Bu. UNER. Dapat paketan, iya. Iya kah? Kok adikku? Iya. Apa Kayaknya- sih? Iya, Bu, dapat kok, Bu. Tanyanya pas puasa, makanya, Bu, jangan pas gak puasa, Bu. Apakah adikku tidak jujur? Jadi agak susah kalau tidak puasa. Sebenarnya dia bilang enggak kok dapat apa-apa Sebenarnya dari kurang kampus. bukan nggak jujur, Bu. Kurang jujur. Tidak ada berbohong di dunia ini. Iya, yang ada kurang jujur.